Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat pembelajar? Alhamdulillah, tetap semangat dan terus belajar. Perkenalkan, nama saya Rida Tiarsi, saya relawan dari unit Harvest City Orchid. Hari ini saya akan mencoba menjawab tugas kebimbaan untuk video yang kedua. Baik, saya akan mulai yang soal pertama. Apa yang sahabat pahami tentang dasar hukum dan penerapan metode Bimba? Jawabannya, dasar hukum dalam menerapkan metode Bimba itu ada dua. Yang pertama yaitu hak anak dan yang kedua yaitu teori belajar dalam psikologi pendidikan. Untuk hak anak ini menjadi hukum karena fitrah anak itu sendiri terlahir sebagai pembelajar. Untuk menjadi seorang pembelajar harus menumbuhkan minat belajar dengan cara dibimbing. Yang kedua, teori belajar dalam psikologi pendidikan yang diadopsi behavioristik yang digagas oleh Edward Lee, yaitu yang pertama, the law of effect, yang kedua, the law of exercise, dan yang ketiga yaitu the law of rightness, di mana ketiga hukum tersebut saling keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Ketika anak senang akan diulang, lalu berdampak pada mampu, selanjutnya anak semakin siap, terampil dan menyenangkan dalam belajar, sehingga tumbuh minat yang menggebu. Pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksud bermain sambil belajar? Jawabannya, bermain sambil belajar adalah kegiatan yang sepenuhnya bermain. Bermain apa? Yaitu bermain di Bimba A-I-U-E-O, di mana kegiatannya bersifat konstruktif dan kegiatan yang bersifat edukatif. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan mengenai metode Bimba. Jawabannya, metode Bimba itu sendiri ada 3 metode utama dan 1 metode penunjang. Untuk 3 metode utamanya itu, yang pertama adalah fun learning. Fun learning adalah proses belajar yang sepenuhnya menyenangkan bagi anak. Tidak sedikit pun ada paksaan dari manapun dengan tujuan untuk menumbuhkan minat belajar secara intrinsik. Selanjutnya untuk metode utama yang kedua yaitu small step system, merupakan proses belajar yang dilakukan secara bertahap agar proses belajar yang menyenangkan tersebut dapat tercipta. Cara menerapkannya, metode ini wajib menerapkan metode individual system. Apakah itu individual system? Individual system ini merupakan metode ketiga dari metode utama di Bimba. Individual system itu sendiri merupakan proses belajar yang berpusat pada anak sebagai subjek belajar, di mana proses yang diterapkan sesuai dengan keadaan masing-masing anak, tidak melakukan classical system pada anak. Selanjutnya, 1 metode penunjang yaitu variation skill.
Apa itu variation skill? Variation skill adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap motivator untuk memvariasikan antara aspek belajar dengan kegiatan belajar. Untuk pertanyaan keempat, bagaimana hubungan antara fun learning dengan bahagia? Jawabannya, apabila kita menerapkan metode belajar fun learning di kelas, maka prosesnya pasti akan memberikan kebahagiaan bagi anak-anak. Sekian jawaban dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bimba. Tetap semangat dan terus belajar.